Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi seluruh jajaran pengurus dan juga ketua pembangunan Masjid Mubarak Pasar Butung, seluruh donatur, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para azatis dan azatizah, dan terkhusus juga kami muliakan yang mewakili Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, dan seluruh tamu undangan, terkhusus kepada ibu-ibu majelis taklim Masjid Mubarak. Alhamdulillah, pasti ini kerjanya semua ibu-ibu yang ada disiapkan di depan. Kalau ada acara itu ibu-ibu yang paling sibuk. 1 minggu sebelum acara beliau sudah bahu-membahu, dan mudah-mudahan itu menjadi asbab berkah dan juga asbab syafaat kelak insyaallah. Dan di sini ada beberapa sahabat saya yang hadir, juga ada pribadi Bapak Haji Fitrial, Pak Haji Abdul Rauf, Masya Allah, terima kasih sudah bersilaturahmi. Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah kita membacakan suratul Fatihah kepada seluruh donatur yang telah mewakafkan hartanya di masjid ini mulai dari pertama sampai saat ini. Mudah-mudahan di peringatan Maulid ini beliau telah mendapatkan syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadhihi niyyah kulli niyatin shalih ila khudratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin syekhul lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa khususan ila Assalamualaikum jama'atul waqti Masjid Mubarak Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, sebenarnya ini waktu yang paling berat ceramah, karena 2 orang yang paling susah diceramai Pak, orang ngantuk sama orang lapar. Nah, dua-duanya saat ini waktu tidur, yang keduanya juga waktu makan. Makanya mudah-mudahan kita memanfaatkan waktu sejenak. Saya tidak lama, ini sudah jam 1 siang. Tadi orang tua kita mengatakan bahwa peringatan Maulid itu sudah ada yang tidak melakukan dan banyak yang menyalahkan. Sebenarnya begini Pak, istilah Maulid dan Maulud itu kan 2 hal. Orang Bugis itu tidak pernah mengenal istilah Maulid. Orang Bugis itu menyebutnya Maulud. Makanya dia mengatakan Maulud. Nah, apa bedanya? Kalau Maulid itu bicara waktu. Kalau Maulud itu orangnya.
Jadi kalau peringatan Maulid Nabi berarti peringatan waktu kelahiran Rasulullah. Jadi itu bulannya bulan Rabiul Awal. Untuk tanggalnya ada beberapa versi. Termasuk ada 9 Rabiul Awal, ada 12 Rabiul Awal. Itu peringatan Maulid. Jadi waktunya. Tapi kalau Maulud itu orangnya. Makanya di Afrika Selatan orang melaksanakan Maulid itu 6 bulan. Karena sampai bulan Rajab itu masih dianggap Maulid. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak mungkin ada perintah sholat seandainya bukan karena Rasulullah. Kita maulidkan hanya biasa bulannya. Nah, bagaimana hukumnya? Maulid diperingati atau maulud diperingati, bagaimana hukumnya? Itu tidak ada. Maulid itu adalah takdir. Karena kalau kita mengatakan maulid berarti waktu lahirnya. Nabi ditakdirkan lahir di bulan Rabiul Awal tanggal 12 pada hari Senin. Itu ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada hukum di situ. Itu takdir. Kalau kita mengatakan maulud orangnya justru fatal kalau ini ditolak. Karena menolak kehadirannya Rasulullah. Itu fatal itu. Coba. Bagaimana hukumnya? Hukum itu nanti bisa dihukumi ketika ada yang mengikuti. Karena maulid dan maulud itu takdir. Ketetapan Allah. Sama aja dengan ini. Gelas. Ini gelas tidak ada hukumnya. Ini dibuat. Tapi ketika dipakai minum minuman keras, maka dia menjadi haram. Bukan gelasnya yang haram. Tapi karena fungsinya gelas itu, maka dia dihukumi haram karena terlibat dalam proses keharaman. Kalau dia dipakai minum air Sam-Sam, maka dia menjadi sunnah. Itu karena fungsinya. Maka gelas bisa menjadi haram fungsinya, bisa menjadi sunnah. Tergantung digunakan untuk apa. Pisau juga begitu. Dibuat tidak ada hukumnya. Tapi ketika dipakai menyembelih leher binatang, kurban, maka dia menjadi sunnah. Tapi ketika dipakai mengancam orang kaya untuk mengambil barangnya orang tanpa hak, maka dia menjadi haram. Jadi sama pisaunya, tapi fungsinya bisa menyebabkan menjadi haram, itu karena pemanfaatannya. Handphone, HP, itu sama. Ketika dipakai mengaji, maka dia menjadi sunnah. Bahkan bisa menjadi wajib. Tapi ketika dipakai masobis, pasti paham kalau sobis. Menipu orang dengan jalan sistem online, maka dia menjadi haram. Sama-sama HP, tapi hukumnya bisa berbeda ketika memanfaatkan dan menggunakannya dengan cara yang berbeda. Maulid juga begitu. Maulud juga begitu. Ketika kita mengadakan peringatan maulid, bukan syariat. Karena syariat itu ada aturan pokoknya. Sedangkan maulid tidak. Makanya disebut syiar. Apa yang dilakukan di dalamnya? Mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, mendengarkan ceramah. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, bersedekah. Yang kelima, bersilaturahmi. Dan dilaksanakan di tempat yang penuh mubarakah. Kemudian yang kelima, makan-makan. Apakah ada yang salah? Tidak ada. Maka maulid bisa menjadi sunnah karena perbuatan kita di dalamnya. Karena semua yang dilakukan adalah sesuatu yang disunnahkan. Cuma kita menggunakan bahasa maulid karena momentumnya digunakan untuk melakukan aktivitas yang melahirkan pahala. Ini penting. Kalau ada yang mau menyalahkan itu silahkan. Tapi kalau kita mengadakan peringatan maulid, orang berebut makanan, kemudian makanan diinjak-injak, maka semua ulama mengatakan itu haram. Maka maulid bisa haram karena kita berebut makanan dan menginjak makanan. Apalagi kalau memukul-mukul badan seperti Syiah.
sampai berdarah, bergoyang-goyang yang tidak terkontrol, maka itu menjadi haram karena perbuatannya. Jadi bisa sama-sama melaksanakan maulid, tapi hukumnya bisa haram, bisa lari ke sunnahnya. Tapi jangan maulidnya yang dihukumi, perbuatan yang ada di dalamnya. Maulid ini adalah casingnya, sedangkan isinya itu apa? Cuma ada yang sekarang tidak mau terima maulid, tapi dia rubah tablik akbar dalam rangka kelahiran Nabi. Sama ji. Jangan banyak ngomong. Iya. Karena kita pakai kelahiran, dia tidak. Ada yang mengatakan, oh sama. Peringatan maulid dengan ulang tahun. Oh tidak. Tidak. Dan kenapa Rasulullah diperingati maulidnya, Pak Bu? Kelahirannya. Ulama kita, saya pakai dulu nih sebelum masuk ke inti. Ulama kita sudah memeriksa semua pemimpin. Banyak orang hebat yang lahir sebelum Rasulullah. Sampai setelah Rasulullah wafat juga banyak orang hebat. Kemudian dikumpullah semua nabi dan rasul. Dan ditahu tanggal lahirnya dan bulan kelahirannya. Tapi siapa yang diperingati kelahirannya? Dikumpul semua nabi dan rasul. Dipilih 5 nabi khusus. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi Ibrahim. Itulah yang disebut dengan ulul azmi. Nabi yang berjuang dengan penuh kesabaran. Tapi dari 5 nabi ini diperiksa lagi mana yang paling sedikit kesalahannya dan paling banyak kebaikannya, tapi pendek umurnya. Ternyata ada 2, Nabiullah Isa alaihi salam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 orang ini diperingati kelahirannya. Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Itu kuncinya di situ, Pak. Nah, Rasulullah tidak diperingati kematiannya. Kalau tokoh yang diperingati kematiannya, Gus Dur itu haulnya. Soeharto haulnya. Semua orang hebat yang ada di dunia yang diperingati kematiannya, bukan kelahirannya. Tapi Rasulullah diperingati kelahirannya, bukan kematiannya. Tidak ada yang memperingati kematian Rasulullah. Kenapa? Itu pesan bahwa Rasulullah tidak pernah wafat untuk umatnya. Semua orang yang wafat itu menggunakan nama almarhum, menggunakan pakai kaidah almarhum atau almarhumah kalau perempuan. Tapi satu-satunya manusia yang tidak pakai almarhum hanya Rasulullah. Dia menggunakan kalimat al-Mustafa. Jadi tidak ada orang kirim Fatihah ke Nabi itu mengatakan ila arwahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Tapi dia mengatakan ila hadratin nabiyil Mustafa. Al-Mustafa adalah nama Rasulullah setelah beliau wafat. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika disalami justru bukan salam terpisah, tapi salam muhatab. Tidak ada jarak yang mengucapkan salam dan yang disalami. Makanya ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi, menggunakan kalimat alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat alaika itu dalam gramatika bahasa Arab, nahwu Arab itu muhatab. Tidak diucapkan kalimat itu kecuali yang disalami itu hadir dan menempel dengan orang yang mengucapkan salam. Inilah sehingga dalam ilmu hakikat disebutkan jangan mengirimkan salam ke Nabi kecuali engkau menghadirkan dia. Tapi bagaimana caranya menghadirkan? Nah, ini nanti lagi dibahas. Tapi saya pelan-pelan supaya tidak stres. Ya. Nah, nanti saya akan mudah-mudahan ada waktu karena sebenarnya kan begini, kita bermaulid itu kan ingin mengambil contoh. Istilahnya mau meneladani Rasulullah.
Walaupun nanti orang yang bermaulid itu ada yang tidak meneladani Nabi. Gitu kan? Tapi sebagai tanda kecintaan. Karena apapun yang ditempelkan Rasulullah pasti mulia. Iya. Makanya telur maulid saja orang perebutkan. Padahal di rumahnya banyak telur. Nggak usah jauh-jauh Pak. Sidrap itu produksi telur. Ada informasi saya dapat itu 3 juta telur per hari. Itu Kabupaten Sidrap. 3 juta telur per hari. Tapi kalau orang maulid di Sidrap itu berebut telur juga. Padahal telurnya di sana. Iya. Saya pernah ke Kendari ceramah. Di sana memang karena cuma 1 batang pisang. Karena di sana telur dari Sidrap, dari Surabaya. Itu ada kurang lebih 200 anak-anak. Nah telur cuma mungkin ada 20. Makanya pas selesai saya ceramah langsung anak-anak lompat biar songkok saya hilang. Iya. Kenapa? Karena perebutkan telur. Karena itu semua. Tapi sebenarnya begini. Gurutta almarhum al-Maghfurlah Pak Sanusi Baco itu tidak pernah mengatakan malagai telur. Tidak pernah. Jadi dia bilang bahasa-bahasa bicarogi. Nah semetana mamaulu dek penangkau runtuk masigi mamaulu atau kantor atau sikolang malagai telo tahu di penangka. Ternyata betul. Jadi istilah malagai dengan masike dani itu beda. Jadi maka dia guru tak denang kau runtuk tahu malagai telo masike dani maka betami malah telo. Jadi tidak berkelahi tapi berlomba mengambil karena mencari berkahnya. Nah, itu. Nabi itu sangat pemalu. Dia tidak ambil sesuatu kecuali dikasih. Apalagi dia yang mau ambil sendiri tidak mungkin. Sebenarnya itu ibarat Pak. Seberapapun banyaknya rezeki yang turun di muka bumi. Tapi ketika ada yang monopoli. Maka pasti ada yang tidak kebagian. Itu pelajaran. Iya. Makanya kita hari ini mudah-mudahan nanti ada ibarat pelajaran yang bisa kita ambil. Saya ingin bahas tahap demi tahap. Pertama, Rasulullah itu ketika lahir di muka bumi sudah ada 7 mukjizat yang mengikutinya. Nabi itu mabtu'as surah. Nabi itu terpotong tali pusarnya. Jadi Nabi itu tidak punya tali pusar ketika dia lahir. Dan tali pusar ini kan dikenal sebagai obat. Iya. Ada kan dalam ilmu neurosains itu yang sekarang sudah ada belang plasenta di London. Jadi orang kalau punya tali pusar itu jangan kena sinar matahari langsung, kemudian dikirim ke London, disimpan dengan suhu minus 1900 derajat. Nanti ketika umur 30-40 tahun orang itu kena penyakit stroke, itu dipesan. Tinggal diambil, kemudian direndam, nanti berubah airnya kemudian disuruh minum. Itu bisa meremajakan sel kembali tanpa menggunakan obat medis. Itu plasenta. Saya bilang orang tua kita dulu pintar. Ketika ada anaknya sakit perut, kadang dia ambil air, dia sirami pusarnya, baru dia kasih minum. Dari mana dia tahu? Padahal penelitiannya baru-baru ini kan. Itu ilmunya orang dulu itu luar hebat. Iya, itu untuk obat itu. Dan sampai sekarang kan ada yang konsumsi plasenta rusa. Karena plasenta itu untuk fisik. Iya, ada beberapa yang konsumsi itu. Kemudian yang kedua, Nabi itu lahir dalam keadaan terhitan. Jadi tidak ada yang menghitan Rasulullah. Karena memang langsung terhitan otomatis. Makanya Nabi itu sudah bersih. Betul. Yang ketiga, Nabi lahir itu dalam keadaan bercela. Kemudian kita sering dengar di kitab Al-Barzanji itu, api di benua Paris itu padam. Sungai tempat penyembahan masyarakat Majusi itu juga surut airnya. Tapi ada ulama kita mengatakan yang membuat api padam di benua Paris, api yang di benua Paris itu padam, itu karena pas lahir Rasulullah ada suara yang keluar dari pojok-pojok Ka'bah. Tidak ada yang membacanya, tapi terdengar suara. Dan suara itu ternyata adalah ayat-ayat Al-Quran.
Yang saat itu belum turun, tapi sudah didengar. Dan nanti lama-kelamaan ditemukan bahwa ternyata itu adalah ayat. Di pojok pertama itu terdengar, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di pojok kedua, wa qul ja'al haqq wa sahaqal batil innal batila kana sahuqa. Di pojok ketiga, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian di pojok keempat, ya ayyuhar rusul balligh anni ma unzila. Inilah ayat yang dibaca ketika orang pindah rumah baru. Makanya azan di 4 sudut. Sebelum azan baca ayat itu. Biar orang membakar rumah itu tidak akan terbakar. Itulah yang menyebabkan, makanya orang ulama dulu itu dia bilang begini. Dia pakai istilah, cari ayat yang lahir bersama Rasulullah. Maka dari sampai ayat si jajangan na nabita. Nah, itu dah masuk. Kan di dalam Al-Quran itu. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wa qul ja'al haqq wa saqal batil innal batila kana sahuqa. Laqad ja'akum itu kan At-Taubah. Ke Khalil Bangkalan, Madura, ketika membangun pesantrennya, dia baca itu ketika mendirikan pondoknya. 3 kali dibakar oleh orang Belanda, itu tidak bisa terbakar. Itulah yang memadamkan api di benua Paris. Makanya kalau orang dulu itu pindah rumah baru disuruh azan. Sebenarnya azan itu menyembunyikan ayatnya, supaya orang tidak tanya apa yang kau baca. Ya. Jadi ada imam biasa dipanggil kalau pindah rumah baru, ya itu yang dibaca, Pak. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, itu ayat tentang nurun Muhammad. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhanmu, nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Makanya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama itu nurun Muhammad. Makanya disebutlah likulli syai'in min nuri Muhammad. Segala sesuatu bersumber dari nurnya Rasulullah. Tidak ada di muka bumi ini kecuali dari nurnya Rasulullah. Makanya ketika Nabi keluar berjalan, itu pasti ada awan yang menutupi. Itu kan mukjizatnya Rasulullah. Bukan karena Nabi takut hitam, Pak. Bukan. Bukan juga Allah tidak menginginkan Nabi kena sinar matahari, tidak. Bukan Nabi takut kena sinar matahari, tidak. Tapi kenapa awan menutupi Rasulullah? Itu karena Allah menjaga matahari. Karena seandainya tembus cahayanya ke Rasulullah, maka pasti matahari hancur. Karena dia bersumber dari nurnya Muhammad. Maka setiap awan itu selalu di mana Nabi melangkah, maka dia menutupi. Demi menjaga matahari supaya tidak hancur. Langkala kita mengatakan mukjizatnya ditutup begini, enggak. Sama ya Hajar Aswad, Pak. Hajar Aswad itu tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Seandainya Nabi ketika tawaf tidak mencium Hajar Aswad, sampai hari ini tidak ada jamaah haji dan umrah yang mencium Hajar Aswad. Makanya Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah mencium. Makanya saya mengatakan tadi, apapun yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Itulah yang menyebabkan orang berebut telur. Dan coba lihat, Pak. Itu bambu yang kita tusukkan di batang pisang. Itu runcing. Anak-anak baku tarik. Tidak ada sejarahnya orang tertusuk matanya. Coba. Kalau hal biasa pasti kena musibah. Tapi kenapa? Itu karena ada barakah di dalamnya. Apapun yang kau sandarkan ke Nabi, insya Allah kau selamat. Kita masuk ke salawat.
semua ibadah, saya katakan, semua ibadah kita bisa nilai manfaatnya dan juga kita bisa nilai arahnya. Tapi sholawatlah satu-satunya ibadah yang memiliki dimensi yang sangat besar manfaatnya. Kenapa? Karena bendaharanya dua. Lari ke Allah dan lari ke Nabi Muhammad. Orang mengatakan satu kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dilapor ke Allah, kemudian Allah membalas sholawat itu 10 kali. Jadi sholawatnya Allah ke umatnya Nabi Muhammad, ke hambanya bukan Allahumma sholli, tapi itu rahmat. Jadi sekali kita bersalawat, Allah akan memberikan rahmat kepada kita itu 10 kali. 1 kali saja rahmatnya Allah, itu sudah cukup kita pakai selamat dunia akhirat. Apalagi 10. Yang kedua, malaikat itu bersalawat kepada kita. Jadi salawat malaikat itu bukan Allahumma sholli juga. Tapi malaikat memohon kepada Allah supaya orang yang bersalawat itu diampuni dosa-dosanya. Maka salawatnya malaikat permohonan ampun, salawatnya Allah adalah rahmat. Kemudian yang ketiga, ada yang dikirim ke Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, setiap umatku yang bersolawat kepadaku, ada malaikat yang menjemput dan mengantarkan langsung. Dan ada yang menunggunya. Tapi ada satu malam tidak diantar. Itu di malam Jumat. Siapa yang bersolawat kepadaku pada malam Jumat, maka aku langsung mendengarnya, kata Nabi. Dari situlah kenapa orang yang bersolawat 100 kali di malam Jumat dijamin oleh Rasulullah akan mendapatkan syafaat kala yaumil akhir. Itu penting, Pak. Makanya sholawat ini luar biasa. Kuncinya di situ. Nah, coba kalau kita sholat, tidak dilapor ke Nabi. Kita puasa, tidak dilapor ke Rasulullah. Kita mengeluarkan zakat, tidak dilapor. Jadi perbendaharaannya hanya lari ke Allah. Dicatat oleh malaikat. Tapi kalau sholawat langsung 3. Coba. Makanya ulama mengatakan kalau tidak ada zikir yang kau hafal cukup sholawat. 24 jam itu aja yang kau baca. Karena kau sudah dapat ampunan, di dalam sholawat sudah ada istighfar, di dalam sholawat sudah ada rahmat, di dalam sholawat sudah ada syafaat. Itu jelasannya, Pak. Makanya tapi sholawat itu kan ada 2. Ada sholawat yang bentuknya bentuk lampau, kita sebut fi'il madhi. Makanya dia bukan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' kan Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang fi'il madhi bentuk lampau itu sallallahu ala Muhammad. Kenapa dia pakai sallallahu ala Muhammad fi'il mudhari', fi'il madhi? Karena sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, malaikat itu sudah bersalawat. Nah, salawat kepada nurnya Muhammad itulah yang disebut dengan salawat Jibril. Makanya ketika orang baca Maulidul Barzanji dan ketika Mahalul Qiyam, bukan Allahumma sholli dibaca, tapi sallallahu ala Muhammad. Karena yang disalami nurnya. Ini penting dulu saya luruskan ya. Jadi ada mengatakan kenapa pakai sallallahu ala Muhammad? Itu karena salawat Jibril. Nabi Adam ketika mau menikahi Siti Hawa, maharnya bukan seperangkat alat sholat. Yang sering disebut penyuluh agama. Itu pun kalau saya kurang tepat. Jangan katakan seperangkat alat sholat. Katakan 1 setel pakaian sholat. Kalau seperangkat alat sholat, masjid, musola, toa dengan menara juga itu. Kan gitu. Kan gitu kan? Seperangkat itu kan semua tempat wudunya ada.
Kan gitu. Menara ikut, toanya ikut, itu seperangkat. Tapi kalau satu setel pakaian sholat, berarti pakaian. Coba. Tapi saya juga tidak terlalu sepakat dengan mahar pakaian sholat. Itu sebenarnya adalah tapaul. Supaya wanita itu diberi pesan. Ini yang kau jaga. Sholatmu. Karena kalau wanita ingin masuk surga, memilih pintu surga mana saja dia mau masuki cuma 4. Pertama, jaga sholat fardu, jaga puasa wajib, kemudian syahwat, kemudian takzim kepada suami. 4 hal ini ketika wanita mampu lakukan, maka dia memilih pintu surga mana saja dia mau masuki. Setiap pintu surga akan memanggilnya. Kalau ada janda, tinggal 3. Ya kan tidak punya suami kan? Iya. Makanya janda itu potensinya masuk surga lebih besar. Karena tidak butuh takzimnya suami kan? Iya. Yang punya suami masih kerja keras supaya bagaimana supaya suaminya ridho. Tapi yang janda kan tidak ridho lagi suaminya karena sudah tidak ada. Makanya tinggal 3. Sholat, puasa, dengan syahwat. Tapi kalau tidak bisa pakai itu, ada yang jalur kedua. Yadkhulunal jannata salam. Masuk ke dalam surga dengan selamat. Pokoknya tidak antri. Kayak ke pasar itu, nah bukan hari pasar. Pernah ke pasar Pak, bukan hari pasar. Pokoknya mau lari lewat mana bisa. Jadi kalau mau masuk surga itu tidak antri Pak, gampang. Nabi sudah sampaikan. Ada caranya. Apa? 3. Yang pertama, balas keburukannya orang dengan kebaikan. Kalau ada orang kikir, kita dermawan. Ada orang yang mencaci maki kita, doakan dia selamat. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun sholat di saat semua orang tidur. Itu sholat tahajud. Yang ketiga, bayarkan utangnya orang yang berutang. Jangan kasih tahu. Tetangga yang cicil motor, kita yang bayar. Iya. Kenapa? 3 hal ini pokok Pak. Kalau orang berlaku baik ke kita kemudian kita membalasnya, itu disebut, orang Bugis bilang mapasi walak deceng, artinya membalas kebaikan. Tapi ketika orang berbuat buruk kepada kita kemudian kita berbuat baik, maka itu membuat kebaikan namanya. Itulah ihsan. Beda itu. Jadi kadang kita bantu orang karena dia bantu kita. Oh itu masih rendah itu. Tapi Rasulullah ketika dihina, tapi dia selalu membantu orang yang menghinanya. Ketika diludahi, tapi ketika sakit dia pertama yang datang menjenguknya. Dan itu bukan orang Islam, orang Yahudi. Makanya setiap pagi Rasulullah datang ke pasar. Bawa makanan, sesekali dia beli makanan di pasar. Apa yang dia lakukan? Ada orang Yahudi yang buta, yang selalu duduk di pinggir pasar. Ada yang mengatakan itu adalah pengemis. Dia mengatakan bukan. Memang kerjanya duduk di situ orang tua. Tapi itulah yang didatangi oleh Rasulullah. Kemudian Nabi menyuapi. Kadangkala Rasulullah mengunyah makanan sampai lembut. Kemudian dia suapi orang tua yang buta ini. Tapi setiap disuapi, apa kata orang tua ini? Hei anak muda, saya wasiatkan kepadamu. Hati-hati dengan Muhammad. Orang itu sangat berbahaya. Itu penyihir. Jangan coba-coba dekat. Karena kapan kau dekat susah terhindar dari dia. Tapi Nabi mengatakan siap. Cuma setiap waktu Nabi suapi dan selalu mengangguk. Dan Nabi tidak pernah perkenalkan dirinya bahwa saya adalah Muhammad yang menyuapi orang Yahudi ini. Tapi setelah beliau meninggal wafat, maka datanglah sahabatnya menyuapi orang ini. 1 kali disuapi langsung tahu bukan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasulullah menyuapi, dia melembutkan dulu baru dia kasih. Kalau Umar tidak, langsung kasih masuk di mulutnya. Belum pinatalan dikasih lagi, makanya dia pegang tangannya. Bukan yang biasa menyuapi saya. Kenapa kau bisa tahu? Dia mengatakan makanannya sungguh kasar. Kemudian yang kedua, saya belum telan makanan, kau sudah menyuapi aku lagi. Yang menyuapi aku tidak pernah melakukan itu.